إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid.edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita dalam cakupan pembahasan yaitu waktu-waktu sholat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang waktu sholat maghrib. Ya, di situ ada waktu sholat maghrib yaitu ada 7 ya. Di zuhur ada 6 rinciannya ya. Zuhur ada 6 waktu, kemudian asar ada 7, maghrib juga 7. Nah, sekarang kita lihat untuk waktu sholat isya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa huwa awalu waqtil isya. Wa huwa apa tadi di pertemuan sebelumnya, yaitu yagiba hatta yabqa hatta yagiba asyafaq wal ahmar. Salat maghrib, waktu salat maghrib itu sampai yaitu hilangnya mega merah. Nah, ketika mega merah sudah hilang ya, tertutup dengan gelap dan tidak terlihat, maka itu menjadi awal waktu salat isya. Wa huwa awalu waqti al isya, yaitu hilangnya mega merah adalah awal waktu salat isya. Walaha salah satu awqatin, waktu sholat isya ada 3 waktu, akan tapi kalau dirinci ada 7, yaitu waktu fadilatin awalahu, waktu fadilah di awalnya, summa ikhtiyarin ila sulusil lail, kemudian waktu ikhtiar sampai sepertiga malam pertama, kemudian summa jawazin ilal fajri as-sadiqi, kemudian waktu Jawa sampai fajar sodik. Bahwa yaitu fajar sodik tadi al-muntashiru, yaitu al-muntashiru dha'uhu, yaitu menyebar cahayanya, mu'taridon bil ufuqi, yaitu menyebarnya dengan melebar di ufuk. Ini berkenaan dengan waktu sholat isya. Ya, isya ainnya di kasroh, kemudian di mat isya ya. Dinamakan demikian. Isya ini adalah secara bahasa yaitu awal gelap. Awal gelap, awal apa? Gelap. Sehingga dinamakan isya karena dilakukan di permulaan gelap. Kemudian beliau tadi mengatakan sholat isya itu ada 3 waktu. Meskipun kalau dirinci lagi sebagaimana di Busyra Al-Karim dan di yang lainnya, itu bisa kita rinci menjadi 7 ya, sama dengan sholat maghrib juga 7, asar juga 7. Yaitu yang pertama waktu fadilatin awalahu, yaitu waktu fadilah di awal waktu ya. Jadi waktu yang paling bagus adalah waktu fadilah di awal waktu. Kemudian yang berikutnya waktu ikhtiar sampai kapan? Sampai sepertiga malam, sepertiga pertama dari malam. Jadi ini waktu ikhtiar. Jadi malam kita bagi menjadi berapa? 3 bagian, dari maghrib sampai subuh. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Ini misalnya waktu maghrib. Maghrib ini subuh ya. Maka di sini ada waktu. Maka kita bagi menjadi 3 bagian. Nanti kalau berdasarkan jam tinggal dilihat. Misalnya maghribnya jam berapa? 6. Sini misalnya ini jam 6 sore. Ini misalnya jam 5. Nah, ini berapa jam?
kemudian dibagi menjadi 3. Maka di sini nanti menjadi yaitu sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Nah, waktu sholat isya itu yang waktu ikhtiar ya, berakhir sampai ini tadi sepertiga pertama sampai di sini ya, berakhir waktu ikhtiar. Ya, sampai situ. Ini sepertiga pertama. Ya, summa ikhtiyarin ila sulusil lail. Summa jawazin ilal fajri as-shadiq. Kemudian waktu jawaz sampai fajar shadiq. Ya, atau kalau kita tulis perinciannya ya tadi untuk fajar shadiq ya, yaitu fajar yang apa dia? Cahayanya menyamping atau melebar ya, di ufuk timur ya. Muqtaridon ya. Jadi menyamping melebar di utara selatan ya. Ada juga namanya fajar kadzib. Kalau fajar kadzib ini muncul sebelum fajar shadiq. Dia meninggi ya, cahayanya apa? Meninggi. Kemudian yang tinggi itu lebih terang daripada yang lainnya. Jadi meninggi seperti ini. Ini fajar kadzib. Kalau fajar shadiq seperti ini ya, horizontal. Kalau fajar kadzib vertikal. Nah, kemudian yang bagian atas lebih terang dari yang bawah. Setelah itu nanti disusul gelap lagi. Nah, kalau fajar shadiq tidak, semakin terang semakin terang kan. Kalau fajar kadzib nanti setelah muncul gelap lagi. Nah, waktu isya bisa kita tuliskan waktu sholat isya, rinciannya ya. Waktu sholatil isya. Di sini ada 7 ya, 7 juga. Yang pertama apa? Waktu fadilah. Waktu fadilah. Kemudian yang kedua waktu ikhtiar. Kalau waktu fadilah di awalnya, awal waktu, awalahu. Kemudian ada waktu ikhtiar. Ya, ini tadi sampai apa? Sulus al-lail al-awal ila sulusi al-lail al-awwal. Kemudian yang ketiga waktu jawaz ya, waktu jawaz bila karohah, bila karohah. Ini bila karohah ilal fajr ila al fajri al kadzib. Kemudian yang keempat jawaz bikarohah ila, sama ini ya, karohah ila baqo ma yasauha, sampai tersisa waktu masih bisa mengerjakan apa? Nanti sholat isya semua rakaatnya di waktunya. Kemudian yang kelima waktu hurmah. Yang keenam waktu uzur. Yang ketujuh waktu darurah. Ya, ada 7 ya. Jumlahnya ada 7.
Ada 7. Sini ada 7. Ya, beliau mengatakan summa ikhtiyarin ila sulusi al-lail summa jawazin ilal fajri as-sadiqi wa huwa muntasirun wa huwal muntasiru dauhu mu'taridun bil ufuqi. Ya. Kemudian di antara dalil yang mendasarinya ya, yaitu riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkenaan dengan ini waktu sholat. Tadi disebutkan yaitu berakhir sampai, kalau untuk sholat isya ini tadi, sholat isya ini berakhir sampai apa? Fajar shadiq, dan ini menjadi awal waktu sholat subuh. Sehingga waktu sholat isya kan panjang. Ya. Berawal dari hilangnya mega merah terus sampai apa? Fajar shadiq terbit. Ya, di hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ama innahu laisa fi naum tafrid innama tafritu ala man lam yusolli as-sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Ya, pada tidur itu tidak ada tafrid, ya, tidak ada ceroboh. Maka tafrid di situ ya, ini adalah bagi orang yang tidak sholat ya, sampai bertemu waktu sholat berikutnya. Ya. Di Sunan disebutkan innama tafritu fil yaqdhah. Tafritu pada yaqdhah, ketika sadar, bukan ketika tidur. Ya, dari hadis ini bisa kita simpulkan, tarik kesimpulan bahasanya waktu sholat itu tidak keluar sampai maksudnya waktu sholat berikutnya. Ya. Jadi waktu sholat itu tidak keluar, tidak berakhir itu sampai masuk waktu berikutnya. Nah, secara umum demikian. Berdasarkan hadis ini tadi, yaitu innama tafritu alaman lam yusolli as-sholata, innama tafritu alaman lam yusolli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Ya, sehingga ditarik kesimpulan waktu sholat itu tidak berakhir, ya, tidak keluar sampai masuk waktu sholat berikutnya. Nah, dikecualikan sholat subuh, ya, karena ada dalilnya, ya, nanti akan disebutkan. Karena kalau sholat subuh itu sudah berakhir waktunya meskipun belum masuk sholat berikutnya. Nah, kalau zuhur berakhir waktunya ya ketika masuk asar. Asar berakhir, jadi berkelanjutan ya. Zuhur berakhir waktunya, kemudian mulai waktu asar. Asar berakhir waktunya, lanjut awal maghrib. Maghrib hilang mega merah berakhir waktunya, langsung berlanjut awal isya. Kemudian isya berakhir pada terbitnya fajar shadiq. Kemudian langsung berlanjut sholat subuh. Hanya yang sholat subuh ini nanti dikecualikan karena ada dalilnya, yaitu nanti sampai terbitnya matahari. Ya, dia belum masuk waktu sholat zuhur sudah berakhir. Ya, sehingga di situ ada waktu kosong, ya. Ada waktu kosong antara berakhirnya sholat zuhur, berakhirnya sholat subuh sampai awal zuhur. Ini kan nggak ada waktu sholat fardu. Nah, beda dengan yang lain kan. Sholat zuhur waktunya terus sampai asar. Asar terus sampai maghrib. Maghrib terus ada waktu sampai isya. Isya terus sampai subuh. Nah, semuanya ada di situ cakupan atau dalam area waktu sholat fardu. Nah, kecuali setelah sholat subuh berakhir ada waktu kosong, yaitu setelah terbit matahari sampai nanti masuk waktu zuhur, ini tidak ada waktu sholat fardu. Ya, kalau yang lainnya kan ada. Nah, berlanjut. Tadi disebutkan hatta yaji'a waktu as-sholatil ukhra. Tapi demikian untuk waktu sholat isya, yaitu tadi waktu sholat isya juga 7, waktunya 7, sama dengan waktu sholat asar,
kemudian maghrib, ya, isya sama 7. Untuk waktu sholat subuh insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.